Apa kabar semuanya? Amin. Ya, hari ini kita bersyukur karena kita dapat beribadah, kita mau memuji, menyembah Tuhan, dan masih ada kesempatan untuk kita bisa menikmati hidup ini. Ya, semua oleh karena Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita datang kepada Bapa di surga. Ya Bapa, lawat kami hari ini. Ampuni kami kalau ada hal yang salah dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami. Kuduskan kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sebagaimana Engkau sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau memuji, menyembah. Lawat kami Tuhan. Penuhkan kami tempat ini dengan hadirat-Mu. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang sudah melakukan yang terbaik, yang sangat baik dalam hidup kami, menebus kami, membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami bersyukur dan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan pujian. Tentang keberadaan hidup kita hari ini, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Indahnya kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada oleh karena kebaikan Tuhan. Kita ada oleh karena kemurahan Tuhan. Mari, sedang jemaat bangkit berdiri. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Naikkan syukurmu ke hadapan Tuhan. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Semua yang kualami, ada Engkau yang selalu menyertai. Oh amin. Amin.
Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan sembah Dia, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, Kau yang sangat baik, Kau yang teramat baik. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Yesus, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, sembah Dia. Seluruh hidup kita ada oleh karena kebaikan Tuhan. Kita ada hari ini oleh karena kasih Tuhan. Seluruh keberadaan kita oleh karena Tuhan Yesus yang sudah menebus, memperlengkapi hidup kita, memberikan kemuliaan-Nya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ya rabanasi karabana ya rabanasi. Ya rabanasi karabana ya rabo. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Bersama-sama katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya.
Kami bersyukur Tuhan, sungguh indah kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau merangkai perjalanan hidup kami dari awal sampai hari ini, sungguh dalam satu rangkaian yang indah, yaitu rancangan damai sejahtera. Jalan-jalan yang Kau tunjukkan kepada kami membuat kami lebih mengenal Engkau lebih dari sebelumnya, membawa kami menuju kepada kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur, kami mau memuji dan bersorak untuk meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Berikan salam kiri dan kanan, katakan Tuhan Yesus Kristus memberkati. 1, 2. Amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Amin. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Yes. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Yes. Bersama-sama katakan lagi. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Oh haleluya. Amin. Sukacita kita dari Kristus Yesus. Yesus, Kaulah sahabat, hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Yes. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, lalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Yes. Oh haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Tiada terukur. Mari kita bergoyang, menari, memuji Tuhan. Amin.
Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan dengan iman. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Bersama-sama. Hatiku bersyukur, amin. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Oh, luar biasa Tuhan kita. Sukacitanya melimpah bagi kita hari ini. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan lagi, kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sepanjang hidup kita yang dapat kita renungkan adalah kebaikan Tuhan. Satu hal yang saya dapat renungkan beberapa waktu ini, tadi pagi ketika saya membaca satu firman Tuhan, bahwa Bapakku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Kadang kita berpikir bahwa ayat ini hanya terkait dengan kebutuhan, ya, sandang, pangan, papan, ya. Tetapi sebenarnya kalau kita bisa renungkan lagi, ayat ini memberikan satu pemahaman bahwa sebenarnya Tuhan ingin membawa kita kepada tahap yang lebih lagi di dalam kemuliaannya. Jadi saat saya membaca ayat ini, saya memperhatikan bahwa mengenai kebutuhan makan, minum, pakai, ketika kita melihat kepada Yesus Kristus Tuhan, maka semuanya itu pasti terpenuhi. Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Tetapi yang Tuhan rindukan, kita terus memandang kepada Dia, berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, sehingga sampai kepada apa yang kita rindukan, yaitu hidup yang kekal. Karena itu hari ini, apa yang menjadi pergumulan kita, yang pasti hari ini kita memilih yang terbaik, yaitu kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengerjakan bagi kita semua. Hingga sampai hari ini kita dapat
merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Saya undang sedang jemaat bangkit berdiri. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari kita mau katakan lagi, memilihmu bagian yang terbaik. Memilihmu bagian yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan, di dalam Engkau sungguh kami hidup di dalam kemuliaan. Kami mengalami banyak kebaikan dan kebaikan-Mu. Oh haleluya. Mari kita mau naikkan lagi pujian ini. Oh, memilihmu bagian yang terbaik. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan, Raja dan Bapa kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami
boleh datang beribadah kepada Engkau Tuhan, memilih bagian yang terbaik di dalam kehidupan kami, datang beribadah kepada Engkau Tuhan bersama-sama. Terimalah pujian dan penyembahan kami ya Tuhan, menjadi pujian dan penyembahan yang harum, persembahan yang harum di hadapan-Mu, sehingga Engkau berkenan memberkati kami pagi hari ini. Kini saatnya ya Bapa, berbicaralah di tengah-tengah kami. Ungkapkanlah apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu bagi kami pagi hari ini, kepada umat-Mu jemaat GBI Cibunar. Biarlah hamba-Mu ini dipakai oleh Tuhan menjadi sarana alat Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan. Diurapi dan diberkati Tuhan lidah bibir hamba-Mu ini, dan kami semua bisa memahami, mengerti, untuk kami mudah melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur bisa masuk pada minggu yang kedua bulan September ya Bapak Ibu ya. Sungguh anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan kalau bisa kita kembali beribadah ya di tempat ini. Hari ini saya akan membahas atau berkhotbah dengan judul yang menarik menurut saya ya. Selama hampir 10-15 tahun saya berkhotbah, baru berkhotbah tentang ini nih. Mengatasi kebiasaan berutang. Ya. Sebenarnya saya sudah siapkan tema yang lain ya. Tapi Bapak Gembala minta, Bang, dari bahas yang ini. Waduh. Udah Bapak Gembala yang ngomong, kita mesti siap. Mari kita akan belajar tentang topik tema ini. Bulan ini adalah kita belajar mengenai bagaimana kita dapat mengatasi masalah-masalah di dalam kehidupan kita, kendala-kendala di dalam kehidupan kita secara pribadi. Minggu lalu Bapak Rohani kita sudah menyampaikan tentang bagaimana mengatasi emosi negatif, ya. Baik itu diulang-ulang ya, dipelajari, karena kehidupan sehari-hari kita ini nggak lepas dari emosi. Ya, emosi positif baik, tapi emosi negatif ada baiknya, ada negatifnya. Kalau itu disampaikan secara tidak tepat, begitu ya. Hari ini juga kita akan belajar mengenai mengatasi kebiasaan berutang. Siapa yang di sini suka utang? Suka berutang. Mari kita belajar ya. Kalau dalam hati ngomong saya banyak utangnya. Apalagi pebisnis, pengusaha, nggak bisa lepas dari hutang ya. Belum lagi hal-hal yang lain. Tapi hari ini kita belajar, judulnya apa? Mengatasi kebiasaan berutang. Amsal 22 ayat yang ke-7. Orang kaya, rabun ini mata nih. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi.
Ya. Sekarang ini banyak orang kaya ya membuat usaha-usaha pinjam. Ya, karena mungkin dia ingin duitnya bisa terpakai begitu ya. Diharapkan dari bunga yang lumayan besar, lalu membuat usaha-usaha memberikan pinjaman kepada orang lain. Makanya sekarang ini menjamur ya, bukan sekarang sih, udah lama ya. Dan itu meningkat, ya, meningkat sekali. Atau mungkin saya berpikir orang Indonesia itu punya kebiasaan berutang, ya, ingin punya A, B, C, ya, gengsi begitu ya, gaya elit, hidup sulit, ya, gaya hidupnya pengen wah, ya, pengen punya HP, HP-nya juga iPhone, ya, iPhone itu kan rata-rata di atas 7 jutaan ya, kalau yang masih di bawah itu masih ada 8 jutaan, tapi yang sekarang itu udah 16, 15, 25, waduh, ya. Saya dulu pelayanan di anak-anak miskin ya, anak-anak terlantar, yang bapaknya supir mikrolet, supir kopaja, begitu ya, pedagang asongan, ya. Tapi mereka berani mensekolahkan anak di sekolah swasta, ya. Karena pergaulan dengan teman-teman yang di sekolah swasta punya A, B, HP, ya. Akhirnya seringkali saya terima keluhan dari orang tua, anak-anak saya pengen sama kayak temennya, ya. Akhirnya dipaksakan gitu, ya, marah, berantem, ya. Bahkan kami pernah mendapat aduan dipukul orang tuanya gara-gara nggak dikasih sesuai dengan permintaan. Ya, jadi ternyata banyak sekali sarana untuk kita berhutang ya. Termasuk salah satu faktornya adalah gaya hidup elit, pengen gaya hidup elit, ya. Nggak mau ketinggalan dari temen yang lain, ya, harus sama, minimal sama. Kalau gengnya iPhone ya iPhone semua, ya. Kalau temennya laptopnya MacBook ya MacBook semua gitu, ya. MacBook itu waduh mahal juga, ya. Saya juga kan mengajar di BINUS sama di UMN, soalnya saya lihat itu mahasiswa. Kalau teman-temannya MacBook, wah udah MacBook, rata-rata MacBook itu di kelas. Wih keren, saya bilang, saya cuman mereknya Acer. Acer itu tahu Bapak Ibu, agak cepat rusak. Jadi merek Acer itu agak cepat rusak. Ya, kadang-kadang Asus. Kalau dihilangin yang belakangnya S-nya. Ya, jadi kadang-kadang saya nggak keluarin tuh laptop saya dari tas. Masa mahasiswanya MacBook, saya Acer, agak cepat rusak. Ya, jadi itu ya, pinjaman online meningkat ya. Nah ini datanya, aduh buram ya, oh Tuhan. Kita lihat ya, pinjaman online itu, apalagi nih sekarang pinjaman online ya, itu tahun 2023 itu pinjamannya itu sampai 50,7 triliun. Sedangkan APBD DKI itu 83 triliun. Bayangin itu, berapa persen itu? Ya. Hampir 50% ya. Lebih. 65%. Ya, ini adalah fakta Bapak Ibu. Ya.
pinjaman online itu semakin lama semakin meningkat. Ini masih data 2023, saya belum tahu data 2024 yang terdekat. Tapi saya yakin ini meningkat. Ya. Nih, judi online dan pinjol di anak muda. Ini dia bikin surat nih si Udin. Bu, anakmu yang dulu sering ibu carikan utang untuk biaya sekolah, sekarang udah bisa utang sendiri. Dari anakmu terganteng Udin. Ya, ini nih, pinjaman online, judi online, nah ini sekarang menjamur. Ya, dan ini fakta. Keluarga-keluarga banyak hancur, anak-anak muda banyak hancur gara-gara judi online. Gara-gara pinjaman online yang pengen gaya hidup elit tadi. Ya. Bahkan dia bisa foto scan foto KTP bapaknya atau temennya untuk dia pinjam uang. Ya. Nah, pinjaman online, judi online, atau hal-hal yang sifatnya meminjam akan mengikat kita, menjadi kita kebiasaan berutang. Ya, apalagi yang punya kartu kredit. Ya, limitnya gede. Tergoda itu 100 juta, 50 juta. Ya. Dulu saya punya kartu kredit 12, Bapak Ibu. Kan? Gile. Nggak apa-apa nih, saya terbuka aja. Pendeta kan harus terbuka. Itu ada istri saya kok. Istri saya tahu. Kartu kredit saya 12. Ya. Karena kalau punya satu kredit, salah satu kartu kredit BCA, itu pasti ditawarin kartu kredit yang lain tuh. Karena goal utamanya orang bank itu ngasih punya kartu kredit apa Pak BCA? Oh pasti Pak, nih saya tawarin lagi BNI. BNI aja saya dulu 2. Bank Mega 3. Dulu ya. Sekarang udah bertobat. Tinggal 3 doang. Ini juga lagi berusaha untuk menyelesaikan. Ya. Pertolongan Tuhan lah. Waduh. Ditagihin terus, ini HP bunyi terus. Bukan untuk kepentingan yang lain, kebutuhan yang lain. Dulu kebutuhan sekolah ya. Saya kan kuliah saya gelarnya 6. Ya, dulu kami punya usaha harus juga gesek begitu ya. Tetapi hati-hati dengan kartu kredit. Ya. Bila tidak digunakan dananya itu dengan produktif, ya, itu akan bahaya dan menjerat kita sebagai utang, kebiasaan. Kebiasaan itu kan membuat kita terikat. Kebiasaan yang negatif itu adalah kebiasaan yang membuat kita terikat, dan kebiasaan itu akan menjerat kita, mengikat kita, sehingga kita terpasung dengan kebiasaan-kebiasaan, khususnya kebiasaan berutang. Di zaman sekarang hidup serba cepat, kebutuhan makin meningkat, membuat orang banyak terjebak dalam kebiasaan berutang. Awalnya tampak ringan, namun lama-lama bisa menjadi beban berat yang menguras keuangan, merusak relasi, dan bahkan melemahkan iman. Tidak jarang orang menjadi stres, depresi, stroke gara-gara utang. Ya. Nah, di dalam Alkitab kita akan belajar bagaimana menghindari jerat kebiasaan utang. Ya. Yang pertama, kita belajar untuk mencukupkan diri. Ya.
Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan ya. Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, baik dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Ya, jadi jemaat Filipi ini mengkhawatirkan Paulus. Ya, apa-apa jemaat ini membantu Paulus. Jadi Paulus berpikir bahwa jemaat ini terlalu mengkhawatirkan dia. Maka Paulus menulis, terima kasih atas pemberian jemaat, katanya. Tetapi aku mengatakan bahwa dalam segala hal aku mencukupkan diri. Ya. Dalam segala hal aku tahu bagaimana itu kekurangan, bagaimana itu kelimpahan, bagaimana itu kelaparan, dan bagaimana hal yang kenyang dan berkat melimpah. Tahu Paulus. Dia tahu betul. Ya. Betul-betul memahami setiap kondisi keberadaannya. Dan di dalam segala hal, kata Paulus, aku belajar untuk mencukupkan diri. Paulus nggak mau tergantung kepada pemberian jemaat, nanti akan jadi hutang budi, ya. Walaupun budi belum tentu punya hutang, ya. Hutang budi, ya. Maka Paulus katakan udah, nggak usah. Ya, nggak usah kasih lagi karena semuanya itu sudah Tuhan cukupkan. 13 ini yang luar biasa, ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi dia mau mengatakan, hai jemaat Filipi, jangan mengkhawatirkan saya. Saya mau dan saya sedang belajar, kata Rasul Paulus, untuk mencukupkan diri. Ya, kita belajar puas terhadap apa yang kita miliki. Kepuasan itu kita tandai, kita sikapi dengan rasa bersyukur. Ya, punya motor, puaslah dengan punya motor. Ya, jangan punya motor, pengen punya mobil. Ya, apalagi sekarang mobil keren-keren ya di jalan ya. Wih, saya bilang. Ada mobil kecil, imut gitu ya. Imut amat ini mah mobil, saya bilang. Samping gitu ya. Harganya segini nih Pak. Wah, dia tahu istri saya tuh. Oh segitu. Ya. Apapun yang kita punya, yang kita miliki, hendaklah kita puas. Kalau tidak puas, ini yang repot. Ya. Manusia itu secara daging akan merasa tidak puas. Ya. Teman-temannya punya HP Samsung, dia pengen HP Samsung. Teman-temannya pengen punya HP iPhone, dia pengen punya HP iPhone. Ya, nggak pernah puas, pingin sesuatu yang kayaknya bisa memuaskan dirinya gitu. Ya, saya punya teman itu koleksi barang-barang elektronik, HP dari merek jadul sampai HP
HP yang terbaru. Laptop dari yang lama sampai yang terbaru. Kenapa, Bro? Nggak dipakai, cuman pengen punya aja. Pak, saya bisa minta, Pak. Saya kan laptopnya Acer, Pak. Bisa, oh enggak boleh, nggak mau dia, nggak mau ngasih. Padahal HP, laptop itu berderet. Dia pengen punya aja. Dia puas kalau dia udah punya gitu. Untungnya dia orang kaya. Kalau dia orang miskin, ini yang repot. Dia akan apply kartu kredit, apply pinjaman online untuk memenuhi rasa kepuasannya itu. Ya. Hati-hati dengan rasa tidak puas dalam diri manusia. Ini semua manusia ada. Tinggal kita mengelola. Ya kan? Kepuasan sejati bukan soal jumlah, tetapi hati yang bersyukur. Tidak harus kaya untuk merasa cukup. Ya, orang kaya juga nggak merasa cukup, itu buktinya teman saya. Ya, ada merek terbaru mobil dia beli. Giliran udah bayar pajaknya, dia ngeluh. Waduh, pajaknya mahal juga ya Pak Daulat. Ya iyalah, masa iya dok? Ya, rasa puas itu ada di dalam diri manusia. Pingin diakui. Nah ini, kalau udah pengen diakui dengan barang-barang yang kita punya, barang-barang branded, baju-baju branded, ya, aksesoris branded, ya, hati-hati nanti dijarah. Nanti dijarah loh. Apalagi flexing. Udah punya barang-barang branded, ya, akhirnya flexing, pamer. Hati-hati, jangan sampai seperti Nepal itu. Ya, itu karena keluarga kerajaannya, anak-anaknya itu flexing. Ya, kadang tas kecil aja bisa 500 juta loh, tas kecil. Ya, saya kadang-kadang lihat, apa sih fungsinya cuma taruh lipstick kalau perempuan ya. Tapi bisa 500 juta. Dan dia puas kalau punya itu. Nah ini. Ya. Ini kan yang saya bilang ya. Dalam hal mengantisipasi dan mengatasi. 1 Timotius 6 ayat 6, ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Jadi ketika kita beribadah, kalau tidak disertai rasa cukup, nih hati-hati, ibadah kita cuman ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi ketika kita beribadah dengan ucapan syukur, karena Tuhan memberkati kita, apa saja yang kita punya, kita rasa cukup dengan ucapan syukur. Kata firman Tuhan, memberi keuntungan besar. Ya. Jangan kita beribadah tapi hidup kita selalu terasa tidak cukup. Hidup kita selalu ada rasa tidak mengucap syukur dalam segala apapun yang kita punya. Menarik kalau kita belajar dan memaknai kehidupan Ayub. Ayub punya segalanya. Tetapi Ayub tahu betul bahwa apa yang dia punya itu milik Tuhan. Ketika dalam 1 hari semua harta habis, anak-anaknya habis. Ya. Kalau ukuran sekarang pasti dia punya Mercy. Ukuran sekarang ya, kalau ukuran dulu kan ternak ya. Sapi, kambing, domba itu ukuran zaman dulu. Tapi ukuran sekarang itu ya Mercy, wah semua.
habis dalam 1 hari. Tetapi Ayub tahu betul, ya, aku datang dengan telanjang dan aku pulang juga dengan telanjang. Bahkan dia katakan, terpujilah nama Tuhan. Ya, hati-hati dengan godaan dunia ini. Pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu. Akhirnya kita tergoda untuk tidak belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Keinginan ya, bukan kebutuhan. Kalau itu suatu kebutuhan, itu harus dipenuhi. Tapi kalau keinginan, ini yang bahaya. Ya, pingin helikopter. Mau taruh di mana? Di jidat. Saya ingat banget kata Om Halim ya. Pengen helikopter. Mau taruh di mana? Ya, keinginan itu jangan berlebihan, lalu nanti jadi overthinking. Overthinking membuat stres, cemas, ketakutan. Ya, belajar mencukupkan diri, mengucap syukur dengan apa yang dimiliki. Hidup ini penuh perubahan, jangan dasarkan rasa cukup pada kondisi. Wah, kondisi sekarang harus begini nih, trennya ya Apple, trennya ya iPhone, ya, trennya adalah merek-merek terkenal. Nggak zamannya lagi kondisi yang dulu. Ya, kadang jangan dasarkan rasa cukup pada kondisi, kadang berlimpahan, ya, kadang berkekurangan, tetapi belajarlah untuk tetap bisa bersyukur. Tuhan kadang-kadang bawa kita kok di saat-saat kita berkelimpahan. Ya. Kami itu kadang kalau di rumah lagi banyak makanan loh. Dari segala jenis makanan. Ya, ada yang ngasih ini, ada yang ngasih ini. Wah, kita berkelimpahan ya, Mak. Mungkin ini bisa buat setahun. Apaan setahun? Ya, kadang kami bagi-bagi jadinya. Ada saat-saat di mana kita berkelimpahan. Tuhan bawa kita kepada berkelimpahan. Tapi ada saat-saat tertentu kita dibawa Tuhan kepada kekurangan. Ya, kadang di rumah cuma nasi doang. Mana lauknya? Oke, udah, ngucap syukur aja. Ya, beli telur, masak telur. Ya, telur meningkat lagi harganya ya. Karena saya dulu dagang telur. Dulu saya sempat punya usaha itu Pak. Harganya berapa? 27, 28, sekarang 30, 32, 31 ya. Saya tahu harga telur. Karena sempat dulu jualan telur. Ya, udah kita makan setengah kilo aja dulu lah. Kadang-kadang di saat-saat tertentu kita memang kekurangan, tapi cukup. Kita dilimpahi dengan rasa syukur, belajar untuk tetap bersyukur, maka kita akan dapat mencukupkan diri. Belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Utang sering muncul karena mengejar keinginan dan bukan kebutuhan. Ya. Yang kedua, mempercayakan diri. Nih Filipi 4 ayat 13 ya. Tadi saya sudah baca ayatnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini poin kedua ini adalah ketika kita sudah terjerat oleh hutang piutang, ya, untuk kita yang mengalaminya, maka kita harus mengatakan dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan dengan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, ini kesaksian pribadi kami ya, satu keluarga. Kami itu dulu punya usaha fotokopi, bakmi, ya, laundry, cetak foto, ada apa lagi ya? Terima print-printan, ya. Akhirnya itu tidak bisa kami lanjutkan karena penyewa yang punya menaikkan harga sewa. Ya. Akhirnya kami pindah ke Tangerang dengan rasa kecewa begitu ya. Kami semua angkut itu semua barang-barang, kami sewa rumah ke Tangerang. Ya. Pernah ya beberapa orang yang pernah merasakan bakmi kami ya. Waktu di Kelapa Gading, kami hanya bisa jalani itu 2 tahun. Kami jaminkan rumah kami yang di Tomang ini untuk ke bank, kredit usaha rakyat, KUR. Kami waktu itu dapat pinjaman 400 juta. Ya. Dan kami harus membayar setiap bulan itu 20 juta per bulannya. Ya, karena beberapa tahun usaha tidak bisa jalan, akhirnya kami mencicil itu ya. Dan ini bukan karena apa-apa ya. Karena pandemi COVID tahun 2020 ya, 2020. 2020 itu kena COVID, akhirnya bank kasih itu, tapi usaha kami udah nggak ada ya, udah pindah ke Tangerang. 2020 itu akhirnya diberi kelonggaran hanya bayar bunga, ya, bunga pinjaman itu sekitar 2 juta per bulan, ya. Nah pada tahun yang lalu 2024 bank memanggil saya, akhirnya mengatakan, Pak, kami nggak bisa kasih lagi keringanan untuk hanya bayar bunga, tapi harus bayar semua pokoknya, cicilannya kembali 20 juta. Waduh. Ya, waktu tahun 2023 udah dipanggil, cuman saya minta, Pak, bisa nggak saya diperpanjang 1 tahun? Oh bisa, Pak. Mereka mengajukan ke pusat, oke, bisa. 2024 udah nggak bisa lagi. Ya. Jadi kami harus membayar sisa pinjaman itu ya 20 juta per bulan. Mulai tahun 2024. Ya. Dan kami belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, kami bergumul, kami berdoa. Ya, setiap akhir bulan itu saya deg-degan Bapak Ibu. Ya, deg-degan. Mau dapat dari mana ini 20 juta? Ya. Pak, tolong Pak, angsurannya udah di WA. Iya Pak, mohon maaf terlambat sedikit ya Pak, pasti saya akan bayar. Ini rekaman percakapannya masih ada dari tahun yang lalu. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, bulan kemarin semua itu sudah dapat kami lunasi. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dan sertifikat sudah kembali ke tangan kami. Ya. Ini pertolongan Tuhan yang luar biasa ya buat kami. Ya, karena itu terus terang itu menjadi beban hutang. Ya, tidak ada lagi usaha, hanya mengandalkan apa yang saya ngajar, istri saya juga ngajar, dia udah mengajar beberapa tempat juga, saya juga ngajar beberapa tempat, ya, ya situlah kami berupaya untuk melunasinya, begitu ya. Jadi
Istri saya udah pegang tuh sertifikat, udah senang dia. Udah pegang. Disinilah kami belajar untuk mempercayakan diri kami kepada Tuhan yang menolong kami, memelihara kami. Ya. Banyak hal ya yang Tuhan tolong, tapi yang sangat mempengaruhi pertolongan Tuhan ini adalah hutang ini. Ya. Jadi setiap bulan itu harus kami punya dana di bank itu ya untuk ditarik sama mereka itu 20 juta. Dan setiap bulan itu Tuhan sediakan dan cukupkan Bapak Ibu. Ya. Ada saja pertolongan Tuhan ya. Ada saja berkat Tuhan. Ya. Saya dikasih ide sama Tuhan untuk bikin buku. Ya. Dan dari buku-buku itu lumayan saya bisa jual ke mahasiswa. Mahasiswa kan mau nggak mau beli. Saya dosennya. Beli. Tugasnya dari sini. Jadi ada beberapa buku saya buat, saya cetak. Ya. Apalagi mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana itu kalau beli buku nggak pernah nawar. Apalagi dosen. Kalau mahasiswa S1 yang beasiswa, itu biasanya, Pak bisa nggak 50? Waduh 50 aja baru modalnya. Tapi karena mahasiswa, dia S1 saya lihat dia ini saya kasih. Kadang saya kasih gratis. Tapi pertolongan Tuhan itu luar biasa. Mahasiswa S2, S3 itu borong buku saya Bapak Ibu. Pak ada buku lagi? Belum Pak, saya masih proses pikirin saya bilang. Kalau enggak, saya udah pesan ya Pak, 30, ini uangnya, udah ditransfer Bapak Ibu. Setiap bulan, hampir setiap bulan begitu Bapak Ibu. Buku-buku saya belum dicetak, mereka udah bayar. Ya. Dan itu pertolongan Tuhan. Ya, setiap akhir bulan, dana yang tersedia ada. Karena udah lunas, nanti minggu depan saya kasih hamba-hamba Tuhan buku-buku saya. Karena udah lunas, ya. Ya, free, nggak usah, karena udah lunas, bukan mau cari duit. Kalau kemarin cari duit. Kalau buat jemaat nggak boleh cari duit. Ya, itulah pertolongan Tuhan buat kami gitu ya. Tuhan kasih ide. Saya tuh banyak bahan untuk buku. Ya, Tuhan ingatkan itu, udah bikin buku aja. Saya bikin, ternyata tulisan-tulisan saya itu memberkati gitu ya, mahasiswa. Ya, dan juga di luar mahasiswa juga ada yang saya tawarkan untuk membeli begitu ya, dan mereka borong gitu ya. Sekarang ini sudah hampir 300 buku terjual. Ya. Jadi Pak ada buku lagi, ya tunggu ya Pak, karena udah lunas saya udah agak santai gitu ya. Udah istirahat dulu lah, karena capek gitu ya. Nyusun-nyusun itu juga membutuhkan energi begitu ya. Nah ini pertolongan Tuhan memberikan saya hikmat, ide ya, untuk saya dapat kami melunasi hutang-hutang kami ya. Mengandalkan Kristus memberi kekuatan untuk hidup bijak dan hemat. Ya. Dalam kita mempercayakan diri, maka kita harus belajar untuk melakukan penghematan. Kalau kita terjebak di dalam hutang, jangan stres, jangan panik. Walaupun kita terjebak dalam hutang pinjaman online, berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kita hidup bijak, hemat, dan Tuhan kasih hikmat untuk kita bisa membayar. Ya. Jadi kalau di sini yang sudah terjebak sama hutang pinjaman online atau yang lain, berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan tolong. Ini buktinya saya. Ya. Tuhan begitu luar biasa membuat suatu ide-ide di dalam diri saya ya, untuk menghasilkan, untuk membayar hutang-hutang kami.
Kristus bukan hanya kekuatan untuk pelayanan, tetapi juga untuk keputusan finansial. Nah, ini luar biasa nih kata-katanya. Ya. Belajar percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupi dengan caranya sendiri. Percaya Tuhan sanggup membuka pintu lain tanpa harus berhutang kembali. Karena ada orang mau bayar utang lagi. Tutup lubang, gali lubang. Tutup lagi, buka tutup. Ya. Ada banyak sih yang menawarkan untuk pinjaman, Pak. Untuk tutupin ke sana, sudah beberapa orang saya lobby. Ya, wah saya udah nggak sanggup nih, kayaknya 20 juta nih. Pak, nanti ada Pak. Ini Pak begini. Saya berdoa, ya ada rasaan nggak damai sejahtera. Udah nggak, saya nggak tindak lanjuti lagi. Udah deh, belajar menyelesaikan gitu. Karena ini bahaya juga, ya kan. Kalau tutup lubang gali lubang, nggak ada usaha yang bisa mengcover itu, ya, nggak ada penghasilan yang bisa mengcover itu, ya, itu yang bahaya. Akan menimbulkan pinjaman baru yang lebih besar. Ya. Jadi kami belajar menghemat, belajar mencukupkan dengan apa yang ada, dan Tuhan tolong. Ya. Percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup, ya, membuka pintu, membuka jalan kepada kita yang berhutang. Yang terakhir, menitipkan diri, Filipi 4 ayat yang ke-14. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ya. Paulus di sini tidak memanfaatkan, ya, tetapi bersyukur saat ditolong orang lain. Kita belajar bahwa Tuhan menolong juga lewat komunitas yang peduli. Ya, saya waktu sakit COVID itu jemaat di sini, jemaat Cibunar itu banyak membantu kami. Ya, karena otomatis saya nggak mengajar itu 2021 karena COVID, diputus langsung. COVID Pak, mohon maaf Bapak, kami buat cuti dulu ya. Dan nggak ada penghasilan. Di STT juga, ya kan, itu kan COVID 2 minggu, berapa bulan juga harus nggak bisa ini. Tapi jemaat di tempat ini membantu kami. Ya, menolong kami. Jadi pertolongan Tuhan juga terjadi. Ya, untung juga ya pas COVID saya cuman bayar bunga juga. Ya, bunga yang utang itu. Ya, jadi masih bisa hidup gitu ya. Kalau nggak dikasih, wah saya nggak tahu deh. Tapi Tuhan pasti tolong ya. Kita belajar bahwa Tuhan menolong lewat komunitas yang peduli, ya. Titipkan diri kita kepada pemeliharaan Tuhan, Elohim. Bukan pada lembaga keuangan. Hidup bergantung kepada kemurahan Tuhan, bukan kepada cicilan dan pinjaman. Ya. Ada orang hidup sehari-hari itu dari pinjaman ke pinjaman. Ya. Ada habis dia dapat pinjaman, udah habis, dia pinjam lagi. Itulah tutup lubang gali lubang. Tuhan menjanjikan pemeliharaan bagi mereka yang hidup memberi dan percaya. Fokus memberi, bukan terus mencari pinjaman. Filipi 4 ayat yang ke-19. Elohimku, Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ya. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluan kita, menolong kita. Maka kita harus mempercayakan diri kita kepada pemeliharaan Tuhan. Ya, bangsa Israel dipelihara Tuhan. Sungguh, ya, saya baca itu luar biasa.
Bahkan mereka minta daging, Tuhan kasih. Bosen Tuhan, makan mana terus. Dikasih daging. Cuman jadinya rakus ya. Karena ketemu baru pertama kali makan daging kali kan. Wow, akhirnya Tuhan marah ya. Nggak mencukupkan diri ya. Nah, maka dari pelajaran hari ini bagaimana kita dapat terbebas atau dapat mengatasi kebiasaan berhutang. Yang pertama tadi apa? Mencukupkan diri. Yang kedua, mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga, menitipkan diri kepada pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyikan lagu yang tadi ya, yang sebelum firman. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Mari kita dekat kepada Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, selamanya. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus
Tuhanku kan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Terima kasih. Beri kekuatan kepada kami ya Tuhan. Beri hikmat kepada kami untuk mencukupi segala keperluan hidup kami dan membayar hutang-hutang kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup memelihara hidup kami dan kami boleh bebas dari hutang-hutang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Serahkan kembali. Terima kasih untuk kampanye Bapak Pendeta Muda Daulat Tambunan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dan kami bersyukur karena dalam segala kesulitan, pergumulan terkait dengan hutang, Tuhan selalu menolong, buka jalan saat tiada jalan. Amin. Hari ini kita akan membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita persiapkan, dan kepada yang bertugas saya persilakan untuk ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, baik material maupun rohani Tuhan. Sebenarnya kami akan memberikan berkat berupa finansial Tuhan. Kau berkati setiap tangan kami yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, harus semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Kita akan tutup ibadah sebelum kita bersama-sama berdoa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini. Karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu, kami bisa beribadah, kami bisa memuji, menyembah-Mu. Saat hari ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah Tuhan pemimpin negeri ini, semuanya Tuhan, dapat mengambil keputusan yang bijak dan memberikan keadilan, dan juga tidak ada lagi kesenjangan antara pemerintah dan rakyat, sehingga benar-benar terciptanya satu keadilan sosial dan memberikan satu pengaruh yang baik, yang positif, yang dapat membangun negeri ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tuhan, Kau ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia yang jahat, yang hatinya bengkok, yang berniat untuk melakukan hal-hal yang buruk bagi Indonesia. Hari ini kami hancurkan segala kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah saat hari ini kami rindu anak-anak-Mu, gereja-Mu bertumbuh berkembang, menjadi kekuatan bagi bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi gereja di tempat ini, kami bersyukur atas lingkungan yang ada. Kami memberkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat hari ini, biarlah Tuhan di tempat ini kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan dengan pilur-pilur-Mu. Yang sedang dalam keadaan berhutang, Tuhan berikan hikmat pengertian sehingga mereka semua dapat terbebas dari hutang. Yang belum ada pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Kami percaya hikmat-Mu tak terselami, tak terbatas. Begitu kami percaya bahwa pertolongan-Mu bagi kami semua tidak terbatas. Karena Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lain, Tuhan lindungi kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Apapun bentuk rancangan si jahat dalam perjalanan kami pulang, kami hancurkan segala kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami bersyukur dan bersyukur. Haleluya. Kita bersama-sama berdiri. Dari dalam hati kami yang sedalam-dalamnya, ya Bapa, mengalir ucapan syukur dan terima kasih buat firman Tuhan pagi ini, buat kesempatan beribadah, ya, bersama-sama belajar dan melayani. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Sekarang sebagaimana iman percaya saudara, Bapa menghadapkan dan menyinarkan wajahnya ke arah engkau. Terimalah dengan pasti rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam sorga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yeshua HaMashiach, pimpinan, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara, menyertai kita bersama mulai pagi siang ini sampai Maranatha. Kita jumpa Tuhan di awan-awan yang permai. Sama-sama katakan amin. Saya minta waktu ya. Saya minta waktu 2 menit saja. Saudara silakan duduk. Aduh, puji Tuhan. Saya merasa diberkati pagi ini. Saudara, saya masih ingat waktu Grace, anak kami, putri kami yang pertama itu, karena kelumpuhan pada usus besarnya, itu Hirschsprung. Saudara-saudara, saya masih ingat betul, Grace itu dioperasi sampai 8 kali. Saya dan istri saya guru. Saya guru SMP,
istri saya guru SD. Dan udahlah, kalau saya ingat itu saudara, saya masih membayangkan bagaimana ini. Kami ini orang tua yang belum pengalaman sama sekali. Nah, operasi sampai 8 kali itu bagaimana itu? Waktu dengar begitu, kepala saya udah deh. Tapi puji Tuhan, sampai sekarang nih kalau teman-teman pendeta ingat kesaksian saya nih bilang, waduh, gua kalau jadi lu bisa edan, saudara-saudara. Dan memang benar, tetapi Tuhan luar biasa. Saudara-saudara, tanpa diminta, murid-murid itu semua memberikan persembahan kasih sampai akhirnya selesai 8 kali operasi. Itu luar biasa. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati.